Saat itu Stella sedang menuju rumah pribadi John. Dia kembali ke sana karena perusahaan ayahnya yang tambah ambruk. Tidak perlu ditanya lagi, semua itu pasti ulah John. Kali ini kedatangannya untuk menanyakan apa yang sebenarnya John inginkan sampai harus membuat perusahaan ayahnya hancur. Stella turun dari mobilnya dan membanting pintu mobil itu dengan kencang. Dengan kesal Stella berjalan ke arah pintu rumah yang dicat serba putih itu. "John, keluar kau!" teriaknya. Ron membuka pintu dan langsung keluar saat mendengar teriakan Stella, tapi dengan cepat pula Ron kembali menutup pintu itu kembali agar Stella tidak menerobos masuk ke dalam seenaknya. Stella sedang berdiri di depan pintu sambil menahan amarah yang bisa meledak kapan saja. "Nona Stella, tolong jangan berteriak di sini," Ron berkata sesopan mungkin. "Ron, di mana John? Panggil dia keluar karena aku ingin bertemu," pinta Stella dengan nada yang tinggi. "Nona, tuan muda sedang tidur, mohon jangan mengganggu." "Tidur? Bangunkan. Aku ingin berbicara dengannya," pinta Stella. "Maaf Nona Stella, tuan muda tidak suka waktu tidurnya diganggu." "Apa? Ini sudah siang," teriak Stella lagi. Ron mengepalkan tangannya, jika bukan perempuan sudah dia pukul sedari tadi. "Nona Stella, sekali lagi aku katakan jangan berteriak di sini. Ini bukan di hutan," jawabnya dengan kesal. "Apa kau bilang?" Stella benar-benar marah dengan perkataan Ron. "Hutan? Apa pria tua itu menganggapnya sebagai hewan liar?" "John, keluar kau!" teriaknya lagi. Ron begitu marah karena Stella tidak mau mendengarkan perkataannya dan kembali berteriak. "Jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar padamu Nona." Ron segera memerintahkan anak buah yang berjaga di depan pintu untuk menangkap tangan Stella supaya tidak berbuat ulah lebih jauh daripada itu. Dia berniat menyeret Stella pergi dari sana, tapi Stella kembali berteriak lebih kencang lagi karena dia tidak terima diperlakukan seperti itu. Wanita itu memberontak dan mengeluarkan kata-kata kasar untuk memaki Ron. Sedangkan saat itu di dalam kamar, Samantha terbangun karena mendengar keributan di luar. Setelah kepergian ayahnya, Samantha meminta John mengantarkan M-nya kembali ke apartemennya karena dia ingin tidur. John tidak mengizinkannya kembali ke sana dan membawa Samantha pulang ke rumah pribadinya. Karena rasa kantuk yang luar biasa membuat Samantha mengiyakan perkataan John dan tidur dengannya. Samantha melepaskan tangan John yang melingkar di pinggangnya dan segera bangun dari tidurnya. Dia ingin melihat, ada keributan apa di luar sana? Dia bangun dengan hati-hati supaya tidak membangunkan John dan segera melangkah keluar. Samantha keluar dari kamar dan melangkah menuju pintu. Dari sana dia dapat mendengar teriakan seorang perempuan yang semakin jelas. Samantha keluar dari pintu dan tampak Ron sedang memaki seorang perempuan. Samantha tidak melihat wajah perempuan itu karena terhalang oleh tubuh Ron yang berdiri di depan perempuan itu. "Ron, ada apa ribut-ribut?" tanyanya penasaran. Begitu mendengar suara Samantha, Ron segera memutar tubuhnya dan membungkuk padanya. "Maaf telah membangunkan tidur Nona," katanya. Samantha terbelalak kaget saat melihat perempuan yang sedang ditahan oleh Ron. Begitu juga Stella. Mereka melemparkan tatapan dengan tajam satu sama lain. "Kau!" geram Stella kesal. "Stella Loren? Apa yang dia lakukan di sini?" tanya Samantha dalam hati. "Kau! Kenapa kau ada di sini?" teriak Stella. "Mohon maaf Nona, wanita ini telah membuat keributan dan membangunkan Anda," kata Ron lagi dengan tidak enak hati. "Tidak apa-apa," jawab Samantha. Dia tidak menjawab pertanyaan Stella karena ini pertemuan mendadak yang tidak terpikir olehnya sama sekali. "Hei kau!
Aku tanya sekali lagi, kenapa kau ada di sini? Teriak Stella. Nona Stella, bersikaplah sopan pada pacar tuan muda. Jawab Ron dan dia tak kalah kesalnya. Stella terbelalak kaget, pacar tuan muda. Jadi kau yang merebut John dariku? Teriaknya. Stella berusaha memberontak dari genggaman tangan kedua pria yang menahannya, ingin rasanya dia menghajar Samantha saat itu juga. Merebut? Jangan salah paham, aku tidak merebut apapun darimu. Jawab Samantha. Apa? Kau telah menyembunyikan anak? Stella menghentikan ucapannya. Anak? Anak apa? John keluar dari pintu dan melotot ke arah Stella, dia juga terbangun karena mendengar keributan di luar. Stella menahan nafasnya saat melihat John menghampiri Samantha dan memeluknya. John bahkan mencium wajah wanita itu dengan mesra. Stella benar-benar dibakar api cemburu dan amarah. Kenapa John harus berhubungan dengan wanita yang telah menyembunyikan anaknya? Stella, berani sekali kau datang kemari dan membuat keributan. John, aku ingin berbicara denganmu, hanya itu. Berbicara? Tapi kau tahu bukan bagaimana caranya meminta baik-baik? Apa kau sudah bosan hidup, hah? Teriak John dengan penuh emosi. Stella memejamkan matanya, ketakutan mendengar teriakan John. John, siapa wanita itu? Kenapa kau bisa berhubungan dengannya? Apa kau mengenalnya? Tanya John pura-pura. Tidak. Kawab Stella mengelak. John memerintahkan dua bodyguardnya untuk melepaskan tangan Stella. Setelah itu John mengangkat dagu Samantha dan menciumi bibirnya. Baby, masuklah ke dalam dan rapikan tempat tidur yang berantakan oleh perbuatan kita. Katanya. Apa? Stella tidak percaya mendengarnya. Beraninya wanita itu tidur dengan John? Bahkan selama dia menjadi tunangan John, pria itu tidak pernah menyentuhnya barang sedikit pun. Samantha mengiyakan perkataan John, dia juga merasa tidak seharusnya berada di sana. Samantha segera mutarkan langkahnya hendak melangkah menuju pintu dan masuk kembali ke dalam. Dasar kau pa asteris cur! Teriak Stella. Tanpa pikir panjang, Stella langsung meraih high heel yang dipakainya dan dengan cepat pula, Stella melemparkan high heel-nya ke arah Samantha. Dia sudah sangat ingin menghajar Samantha sedari tadi dan sekaranglah kesempatannya. Dengan cepat John menangkap high heel itu yang menuju ke arah Samantha dan melemparkannya di atas lantai. Pegang kembali tangannya. Perintahnya dan pada saat itu, kedua tangan Stella kembali dipegang sedangkan Stella kembali memberontak. Stella, kau berani mau melukai wanitaku dan mengatainya asteris? Maka bersiaplah menanggung akibatnya. Wajah Stella memucat, apa yang mau dilakukan oleh John padanya? Ron, tahan dia. Aku akan segera kembali. Setelah berkata demikian John segera membawa Samantha yang masih berdiri di depan pintu masuk ke dalam rumahnya. Baby, aku harus pergi. John, apa tidak apa-apa seperti ini? Sayang, kau tidak perlu khawatir. Memang sudah seharusnya aku mengakhiri ini. Tapi... STTTSS. John memeluk Samantha dan mencium bibirnya. Kau tidak perlu khawatir, dia berani melukaimu di depan mataku dan aku khawatir di kemudian hari dia akan melakukan hal yang lebih jauh lagi untuk melukaimu dan Edward. Jadi hari ini aku akan memberikan sedikit pelajaran untuknya. Samantha mengangguk dalam pelukan John. Mungkin dengan demikian Stella tidak akan mengganggu dan mencari Edward lagi. Jika begitu aku akan pulang saja. Katanya. Kenapa? Tunggu di sini saja sampai aku kembali. Tidak, aku mau mandi dan aku tidak punya baju di sini. Katanya. Baby, aku sangat senang jika setelah mandi kau menungguku di atas ranjang tanpa memakai baju. Godanya. Apa?
Jangan bercanda dalam keadaan seperti ini, kata Samantha kesal. John terkekeh dan membelai kepalanya dengan lembut. Ron akan mengantarmu nanti dan setelah urusanku selesai maka aku akan datang mencarimu. Samantha mengangguk dan sebelum pergi, mereka berciuman dengan mesra. Setelah kepergian John, Samantha kembali ke apartemennya diantar oleh Ron. Dia tidak mau bertanya apa yang akan dilakukan John terhadap Stella karena Samantha merasa dia tidak perlu tahu. Setelah tiba di apartemennya, Samantha melangkah keluar dari lift. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Samantha mengeluarkan kunci dari dalam tasnya dan hendak membuka pintu rumahnya. Akhirnya kau kembali juga, aku sudah lama menunggumu. Samantha menghentikan tangannya dan segera memutar tubuhnya. Dia tidak percaya melihat pria yang sedang berdiri di belakangnya dan pria itu tersenyum ke arahnya. Samantha masih diam saja karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan dia juga masih tidak percaya Franz bisa ada di sana. Untuk apa kau datang kemari? Tanyanya dengan cepat. Samantha, aku datang untuk mencarimu. Aku kesini untuk mengajakmu pergi supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Jawab Franz. Aku tidak mau mengenal dirimu. Jawab Samantha cepat. Tapi aku mau, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Jawab Franz. Dari mana kau tahu rumahku? Tanya Samantha lagi. Tentu saja dari ayahmu, apa kau pikir aku seorang penguntit? Samantha menggenggam kunci yang dipegangnya dengan erat. Kenapa ayahnya begitu bodoh memberikan alamat rumahnya tanpa bertanya padanya terlebih dahulu? Aku sibuk, tidak punya waktu. Jawabnya. Oh ayolah, aku telah menunggu seharian jadi jangan membuatku kecewa. Tidak ada yang memintamu menungguku. Jawab Samantha asal. Bagaimana jika kita pergi makan siang? Ajak Franz. Tidak, aku sudah makan. Tolaknya. Kopi. Tawar Franz lagi. Tidak butuh. Oh ayolah, hanya makan siang dan setelah itu aku akan mengantarmu kembali. Jangan membuang waktumu, aku sibuk. Samantha segera membalikkan tubuhnya dan hendak membuka pintu rumahnya kembali tapi dengan cepat Franz meraih kunci dari tangannya dan merebutnya. Kembalikan. Samantha semakin kesal. Jika kau mau pergi makan siang denganku maka akan aku kembalikan. Jawab Franz dengan santai. Kau sepertinya tidak bisa mengerti jika tidak aku pukul. Samantha melayangkan tinjunya ke wajah Franz tapi dengan cepat Franz langsung menghindar. Tidak putus asa Samantha melayangkan kakinya tapi lagi-lagi Franz menghindari tendangannya. Samantha, kau benar-benar menarik. Ternyata perkataan ayahmu jika kau jago bela diri bukan isapan jempol belaka. Hah? Samantha tidak percaya mendengarnya. Tua bangka bodoh. Kenapa hal seperti ini pun harus dia katakan pada Franz? Pantas saja dia bisa menghindari seranganku. Maki Samantha dalam hati. Kurang ajar, aku paling benci pria pemaksa sepertimu. Kembalikan kunci rumahku dan pergi dari sini. Usirnya. Franz sangat kesal mendengar penolakan Samantha yang begitu jelas tapi dia tidak akan menyerah sampai di situ. Dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Franz segera menangkap kedua tangan Samantha dan menghimpit tubuh wanita itu ke dinding. Samantha, jangan mempermalukan diri sendiri. Ikutlah denganku dan kita hanya makan siang. Aku mengajakmu dengan baik-baik jadi sebaiknya jangan membuatku malu dan marah jika kau tidak ingin aku bawa paksa dan aku lemparkan ke atas ranjangku. Ancamnya. Samantha menelan ludahnya, sepertinya Franz mengatakan itu dengan serius. Tapi dia tidak akan mau mengikuti pria itu begitu saja. Jika kau tidak mau maka aku akan pergi membawa kunci rumahmu. Kata Franz lagi. Setelah berkata demikian Franz melepaskan tangan Samantha dan berjalan pergi menuju lift sambil membawa kunci rumah Samantha di tangannya.
"Hei, kembalikan kunciku!" teriak Samantha. Franz hanya bersiul sambil memutar muat kunci di jarinya. "Ambil jika kau bisa," jawabnya. Samantha mengepalkan tangannya, padahal dia ingin pulang mandi dan melanjutkan tidurnya, tapi pria ini. "Semua ini gara-gara kebodohan Daddy," makinya lagi dalam hati. Samantha mulai berpikir, lebih baik mengalah untuk saat ini daripada celaka kemudian. Bagaimanapun dia butuh kunci rumahnya. Akhirnya dengan berat hati Samantha mengikuti Franz demi kunci rumahnya. "Setelah ini aku harap kita tidak akan bertemu lagi," katanya kesal. Franz hanya tersenyum sedangkan Samantha menekuk wajahnya sampai mereka tiba di restoran. Franz menarik sebuah kursi dan mempersilahkan Samantha untuk duduk dan Samantha mengikuti keinginan Franz dengan malas. "Apa yang mau kau makan?" tanya Franz. "Sudah aku bilang aku sudah makan." "Ayolah, sudah sampai di sini jadi makanlah walaupun sedikit." "Aku tidak butuh." Samantha menekan perkataannya. "Minum." Samantha hanya diam saja, malas menjawab pertanyaan Franz. Franz mengangkat tangannya, memanggil seorang waiters dan memesan beberapa makanan. Dia juga memesan sebotol wine untuk mereka. "Sam, boleh aku tahu apa kesukaanmu? Jangan sok akrab denganku dan sebaiknya kau kembalikan kunciku," jawab Samantha dengan dingin. "Aku akan mengembalikannya jika kau menjawab pertanyaanku dan makan denganku." Franz memaksa. "Kau tahu, aku paling benci pria pemaksa sepertimu." Franz hanya tersenyum ke arah Samantha. Benar-benar seorang wanita yang menarik. Batinnya. "Apa yang kau suka? Apa yang kau lakukan setiap hari? Pakaian apa yang kau suka? Makanan apa yang kau suka? Katakan padaku apa yang kau sukai dan tidak." Franz melemparkan begitu banyak pertanyaan padanya. Samantha menarik nafasnya, demi kuncinya dia harus melewati itu semua. "Aku akan menjawab semua pertanyaanmu dengan satu jawaban saja. Asal kau tahu, yang paling tidak aku sukai adalah kau," jawabnya sambil menekan perkataannya. "Asal kau tahu juga, yang paling aku sukai adalah tidak bertemu denganmu di dalam hidupku," katanya lagi. Franz menatap Samantha dengan serius, tapi kemudian pria itu tertawa terbahak-bahak sampai semua mata yang ada di restoran itu tertuju pada mereka. "Kau tahu, tanpa kau sadari kau semakin membuat aku tertarik padamu," berkatanya di sela-sela tawanya. "Apa?" tanya Samantha tidak percaya. "Kau benar-benar pria aneh. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, jadi sekarang kembalikan kunciku," katanya kesal. "Belum, makan dulu bersamaku." Saat itu makanan yang dipesan oleh Franz sudah tersaji di atas meja. Franz menuangkan wine ke dalam gelas dan memberikannya pada Samantha. Samantha menerima wine dari tangan Franz dengan tidak niat. Jangan sampai pria itu memaksanya meminum wine itu karena dia tidak bisa. Dia hanya mengikuti keinginan Franz, memakan makanan yang telah tersedia di atas meja dengan cepat karena Samantha sudah tidak sabar ingin pergi dari sana. "Boleh besok kita bertemu lagi?" tanya Franz. "Tidak bisa, aku sibuk." "Di mana kau bekerja sekarang?" "Aku sudah mencarimu di restoran tapi mereka bilang kau sudah berhenti." Samantha meletakkan sendok yang dipegangnya dengan kasar. "Franz, cukup sudah basa-basinya dan kembalikan kunciku segera," pintanya. "Jawab dulu pertanyaanku, di mana kau bekerja sekarang? Setelah itu maka aku akan mengembalikan kuncimu." Samantha berusaha menahan diri agar emosinya tidak meledak di sana. "Dengar baik-baik, aku bekerja di klub malam dan melayani beberapa pria hidung belang. Jika kau ingin bertemu denganku maka datangnya ke klub malam. Jadi aku bisa memanggilmu untuk satu malam?" "Sangat bisa, carilah aku di klub malam jika mau." "Baiklah, aku akan mengembalikan kuncimu."
Franz mengeluarkan kunci rumah Samantha yang dia simpan dalam saku celananya dan menyodorkan benda itu ke arah Samantha. Dengan cepat Samantha ingin meraih kunci itu, tapi Franz segera menariknya kembali. "Satu hal yang aku lupa, mari minum wine ini dulu." Franz mengangkat gelas wine di depannya ingin bersulang dengan Samantha. Samantha menelan ludahnya, meraih gelas wine itu dengan ragu. Jika dia minum, maka habislah dia,